Aku tahu ini hanya akal-akalan Mas Gilang. Dia memang tidak sanggup berpisah dengan Harung. Dia tidak jadi menikahinya sekarang, karena Ma udah sudah tidak setuju. Tapi, entah mengapa aku curiga, kalau Mas Gilang tengah merencanakan sesuatu. Kau tahu resikonya kalau kau menikahi perempuan itu. Ancam Papa. Tahu, Pa, aku tidak akan menikahinya. Aku juga gak mau pisah dari Melur. Pa, aku gak mau kehilangan istri, anak, dan keluargaku hanya demi perempuan itu. Tukasnya dengan mimik wajah menghibah. Aku sangat muak mendengarnya. Semua kalimatnya adalah dusta belaka. Jelas dia tidak mau kehilangan aku dan anakku. Karena bila itu terjadi dia akan kehilangan harta dan kemewahan. Tapi, Mama dan Papa sepertinya percaya. Mereka kembali tertipu dengan sandiwara putra kesayangan. Mel, izinkanlah. Toh dia hanya mengantar. Sebagai rasa tanggung jawab. Nggak enak juga kalau perempuan itu pulang kampung tanpa diantar. Apa nanti kata orang kampung? Aku mengalah. Kata-kata mertuaku adalah perintah. Dengan lesu ku serahkan kunci mobil. Mas Gilang langsung menyambarnya. Ada rasa sakit yang mencubit sanubari saat melihat Harung masuk ke dalam mobil. Memang dia duduk di jok belakang bersama ibunya. Tapi kenapa aku tetap tidak ikhlas? Sepertinya pengkhianatan akan tetap berlanjut. Bayangan ancaman Ma udah semakin nyata. Aku resah dan khawatir. Bukan karena takut kehilangan Mas Gilang. Aku sudah ikhlas melepasnya. Aku juga tidak sudi lagi menjadi istrinya. Tapi aku sangat takut dengan bayangan yang sulit aku prediksi apa. Andai saja mereka pergi dari rumah untuk menikah, mungkin masalahnya akan selesai. Aku sah menjadi janda, itu saja. Tapi, yang terjadi ini bukan seperti itu. Ya, Tuhan, kenapa aku sangat gelisah? Kita masuk, Mel. Kita tunggu di dalam. Ya, Mama menarik lenganku. Aku terpaksa menurut. Kami engak jadi pulang, enggak tenang meninggalkan kalian dalam situasi seperti ini. Tutur Mama setelah kami duduk di ruang keluarga. Papa terlihat masih pucat. Dia menatapku dengan lekat. Sesekali dia berdeham, lalu menelan saliva dengan berat. Kau enggak keberatan kami tetap di sini sampai keadaannya membaik, bukan? Tanya Mama lagi. Tidak. Ma, ini rumah Mama. Kan, Mama berhak tinggal atau pulang sesuka Mama. Sahutku mencoba tersenyum. Kamu itu, selalu senyum, enduk. Padahal kamu sedang sangat terluka. Mama tahu. Kenapa kamu tidak menangis? Mel, sini. Nak, menangislah di dalam pelukan Mama. Mama merentangkan tangannya. Aku segera menghambur ke dadanya. Menangislah. Mel, tumpahkan semua perasaanmu. Jangan kau simpan sendiri. Nak, Melur kuat. Ma, Melur sanggup menghadapi semuanya. Tapi, Melur minta maaf. Maaf kenapa? Mama melepas pelukannya. Aku menegakkan badan dan mencoba tersenyum lagi kepada keduanya. Kau gak berencana menggugat pisah, bukan? Tebak Mama dengan mata membulat. Melur minta maaf. Ma, Pa, aku gak bisa menerima Mas Gilang lagi. Maaf, sekali. Sergahku lembut. Kenapa? Bukankah Mama dan Papa mendukungmu? Kami selalu ada untukmu. Asal kau jangan minta cerai. Enduk. Kata Mama menghibah. Maaf, Ma, Melur gak bisa memaafkan perbuatan Mas Gilang. Melur melihat dengan mata Melur sendiri, bagaimana dia menikmati tubuh perempuan itu, di kamar itu. Ma, lalu mereka melanjutkannya di hotel-hotel. Melur gak bisa maafkan. Sampai kapanpun gak akan bisa. Lirihku. Tidak. Tidak Mel, jangan pernah minta pisah. Kau boleh membunuhku, asal jangan minta pisah. Papa tiba-tiba histeris. Papa kenapa?
Aku dan Mama berlari menghampiri. Wajah Papa semakin pucat, tangan kanan memegangi dada. Lelaki baik itu terkulai di sofa. Mobil. Cepat keluarkan mobil. Kita bawa ke rumah sakit. Perintah Mama panik. Baik, Ma. Aku berlari masuk kamar, mencari kunci mobilku. Mel, pakai mobil Papa aja. Udah ada di depan toko. Ini kuncinya di saku baju Papa. Teriak Mama semakin panik. Iya, Ma. Aku berlari lagi keluar kamar, meraih kunci mobil di saku Papa lalu menuju ke depan toko. Pak Joko, tolong angkat Papa ke mobil. Perintahku sambil memasukkan mobil ke halaman. Kenapa dengan Bapak? Mbak, tanya Pak Joko karyawan toko, sambil berlari masuk ke dalam rumah. Karyawan yang lain ikut panik. Mereka mengangkat tubuh Papa yang semakin lemas. Mata Papa terpejam, wajahnya seputih kapas. Dengan kecepatan tinggi, kularikan mobil menuju rumah sakit besar yang terdekat. Mobil kuarahkan langsung ke UGD. Beberapa perawat menyongsong kami dengan mendorong stretcher ranjang pasien dorong. Tubuh Papa dipindahkan ke atasnya, lalu didorong menuju ruang UGD. Telepon Dokter David, cepat. Mel, perintah Mama sambil berjalan hilir mudik di depan ruang UGD. Iya, Ma, sahutku sambil meraih ponsel di dalam tas sandang. Aku memang menyimpan nomor dokter pribadi Papa. Papa pernah mengalami gejala stroke. Dokter David yang dengan telaten merawatnya, hingga bisa sembuh seperti sedia kala. Halo, Dok. Papa dapat serangan. Tolong ke UGD sekarang. Pintaku setelah telepon tersambung. Baik, saya segera ke sana. Jangan khawatir, di sana sudah ada dokter jaga. Kok, ya? Jawabnya ramah. Tapi, Mama nggak tenang kalau bukan dokter yang menangani. Dokter di sini, kan? Iya, saya sedang di ruangan pasien. Saya segera ke UGD. Baik, terima kasih, dokter. Mama menatapku lekat, wajah cantik itu tampak semakin tegang. Bibirnya bergetar seolah hendak berucap. Duduk, Mah. Bujuku meraih rubuhnya, dan mendudukannya di bangku panjang yang tersedia di situ. Mama tenang, ya. Papa akan baik-baik saja. Jangan panik lagi. Nanti jantung Mama kumat. Gimana? Tenang, ya. Hiburku menepuk-nepuk punggung tangannya. Mel, Mama akan tenang kalau kau mencabut ucapanmu tadi. Terus terang, hingga sekarang jantung Mama masih tidak normal. Ini, coba kamu rasakan. Rasakan detak jantung Mama. Dia raihnya tangan kananku, lalu diletakkan di dadanya. Berapa kali lagi harus kami katakan padamu? Kalau kami lebih baik Gilang yang keluar dari rumah daripada kamu. Kalau dia yang keluar, kami hanya akan kehilangan satu. Tapi kalau kau yang keluar, kami akan kehilangan dua. Kau lihat papamu. Saat Gilang dituntut keluarga serakah itu menikahi putrinya, papamu baik-baik saja. Dia hanya pucat sedikit. Stres itu bisa ditahannya. Tapi mendengar kau akan minta pisah, papamu langsung seperti itu. Kau mau Mama juga mengalami hal yang sama. Aku tertunduk. Kutarik tanganku yang masih di dadanya dengan perlahan. Entah apa yang akan aku lakukan sekarang. Aku benar-benar terjepit. Jujur, hal inilah yang aku hindari selama ini. Sehingga perselingkuhan anaknya aku sembunyikan. Tapi kenyataannya, bukan perselingkuhan itu yang mengancam nyawa mereka. Justru caraku menyikapinya lah menjadi ancaman kesehatan mereka. Aku meminta pisah. Itu untuk menjaga harga diriku sebagai perempuan yang masih berharga. Tapi mereka langsung seperti ini. Kenapa aku jadi terjepit begini? Mas Gilang enak saja berselingkuh, sementara aku tidak boleh menuntut pisah. Aku harus menerima anaknya yang sudah menjijikan itu. Begitu. Kenapa mereka tidak memikirkan perasaanku? Kenapa mereka tidak menanyakan keinginanku yang sebenarnya?
Oke, aku memang selalu berusaha tersenyum dan membuat mereka tertawa selama ini. Segala deritaku tekan dalam hati. Tapi, bukan berarti aku makhluk tak punya rasa. Aku bukan Wonder Woman. Aku wanita biasa. Aku juga seorang wanita yang merasa sakit saat dikhianati. Aku menghela nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan amat berat. Sepertinya penderitaan semakin membayang. Aku harus berjuang menepis bayangan itu. Tapi bagaimana caranya? Dr. David berjalan dengan terburu menuju UGD. Aku dan Mama langsung bangkit menyongsongnya. Dokter yang sudah berusia parubaya itu tersenyum ramah, raut wajahnya begitu tenang. Tolong Papa, Dok. Dia di dalam. Pintaku mengesampingkan hati yang sedang gundah. Tolong lakukan semaksimal mungkin, Dokter. Ucap Mama dengan suara bergetar. Jangan khawatir. Saya pasti lakukan yang terbaik. Tenang, ya. Mbak Melur, jaga Mama. Sekali lagi dokter itu tersenyum, lalu masuk ke ruangan. Kupapah Mama kembali untuk duduk. Telepon Mas Fajar dan Kak Bulan. Perintahnya kemudian. Aku menurut. Mas Fajar pertama yang kuhubungi. Tapi berkali-kali ku coba, tetap tidak tersambung. Mungkin Mas Fajar sedang ngajar di kelas, Ma. Kataku menghibur. Istrinya, coba. Saran Mama. Ku scroll daftar kontak di ponselku. Ku cari nama Kak Tati. Sebenarnya aku malas menelponnya. Istri Mas Fajar ini sombong dan angkuh. Dia tidak pernah bersikap ramah padaku. Tapi demi Mama, terpaksa ku tahan harga diriku. Ku tekan nomornya, lalu sengaja ku speaker, agar Mama bisa bicara langsung dengannya. Halo, ada apa? Kalau nggak penting banget, nggak usah telepon-telepon. Kami orang sibuk, nggak seperti kalian. Jawaban kasar itu adalah salam pembuka darinya. Ku tekan perasaan, lalu berkata selembut mungkin. Maaf, Kak. Ini Mama mau bicara. Udah, kamu aja yang ngomong. Mel. Sergah Mama. Mungkin dia tidak siap mendapat jawaban mengecewakan dari menantu sulungnya itu. Cepetlah, Mel. Aku sedang ngadapin siswa ini. Oh, iya, Kak. Begini, tadi aku sudah nelpon Mas Fajar, tapi nggak nyambung. Ya, enggak lah. Dia itu wakil kepala sekolah. Dia sibuk. Enggak seperti kalian yang kerjanya bisa santai-santai. Ya, iya. Orang kalian makan dari toko. Gak usah kerja keras juga bisa dapat duit. Aku mencoba mengelus dada. Kalimatnya tak pernah mengenakan hati. Kak, tolong nanti sampaikan sama Mas Fajar kalau Papa masuk rumah sakit. Kalau bisa, tolong luangkan waktu untuk menjenguk. Papa sakit? Pasti suamimu berulah lagi. Apalagi ulah Gilang kali ini. Gak tahu diri banget. Iya, nanti aku sampaikan. Tapi, enggak janji kami bisa datang atau enggak. Sekolah sedang sibuk. Persiapan ujian tengah semester saat ini. Baik, Kak. Segera aku putuskan sambungan telepon. Kulirik Mama yang terlihat kecewa. Sabar, Ma. Lirihku menepuk punggung tangannya. Coba Kak Bulan. Perintahnya lagi. Aku menurut, meski yakin akan kecewa juga. Ku tekan nomor Kak Bulan tanpa menekan speaker. Aku tidak mau menambah kecewa Mama. Ya, Mel. Apa kabar? Sambut Kak Bulan dengan ramah. Kakak sibuk? Tanyaku hati-hati. Kenapa memangnya? Gilang berulah lagi. Ya. Tanyanya menerka. Entah mengapa semua keluarga Mas Gilang sudah bisa menebak. Setiap aku menelpon pasti anggapan mereka tentang perangai Mas Gilang yang memang selalu mengecewakan. Nyatanya, dugaan mereka memang benar. Kenapalah aku bisa menjadi istri laki-laki seperti dia? Aku harus sabar. Kakak bisa datang enggak? Papa masuk rumah sakit.
Kasihan Mama terlihat panik banget. Tuturku tetap sopan. "Ha, Papa sakit? Ya Allah, kok bisa? Tapi, Kakak nggak bisa datang. Mas Hendro sedang sibuk banget. Nanti kalau udah luang, kami pasti datang. Kalian rawat Papa dengan baik." "Ya, Mel." Aku melirik Mama. Raut wajahku pasti terlihat kecewa mendengar kalimat Kak Bulan. Makanya Mama terlihat begitu sedih. "Sabar, Ma. Ada melur di sini." Bisikku menatap lekat bola matanya. "Mel, kami sudah tua. Nak, cuma kau yang bisa membahagiakan kami. Kau lihat Mas Fajar. Dia sibuk dengan karirnya sebagai guru di kota lain. Istrinya bahkan mendoktrinnya agar tidak mau mengurus pindah tugas ke kota ini. Padahal sudah berulang kali Papa usulkan agar bisa dekat dengan kita. Mas Mufajar lebih mencintai istri dan pekerjaannya daripada orang tuanya. Lalu Kak Bulan, kami mengangkatnya sebagai anak sedari kecil untuk tempat bersandar jika sudah tua seperti saat ini. Tapi, kau lihat, dia lebih memilih mengabdi kepada suaminya. Dia menolak untuk tinggal bersama kami beserta keluarganya. Memang dia meminta kami tinggal bersama mereka di sana. Tapi, kau tahu papamu. Dia tidak pernah bisa betah tinggal dimanapun, selain di rumahmu. Hanya kau yang bisa memahami kami, Mel. Hanya kau yang sayang tanpa pamrih kepada kami." Gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Sudut matanya mengembun. "Mama akui, Gilang memang brengsek. Dia sudah mengecewakanmu, mengecewakan kita semua. Kau pantas meminta pisah darinya. Terlalu egois mungkin kami jika menyuruhmu bertahan. Tapi, lihatlah keadaan kami. Enduk. Apa jadinya kami ini kalau tanpa kau dan Cika? Tolong, jangan minta pisah. Ya, Enduk. Andai waktu bisa kuputar, aku ingin sekali mengulang masa lalu. Masa di saat aku belum kenal dan jatuh cinta pada sosok lelaki yang bernama Gilang. Mahasiswa drop out ya tiada henti mengejarku. Kenapa aku mesti jatuh hati padanya? Kenapa aku mesti berjodoh dengannya? Apakah karena dia selalu menjemputku dengan mobil mewahnya? Atau apakah karena ayahku saat masih hidup dulu selalu berbelanja pupuk bahkan sering utang di toko pupuk miliknya? Tidak. Bukan karena hartanya. Sama sekali bukan. Aku menerimanya karena cinta. Murni karena cinta. Mengapa cintaku seperti ini balasannya? Rumah tangga ini masih seumur jagung. Tapi masalah tiada henti membayangi. Dr. David keluar dari ruangan. Aku segera menyongsongnya. Mama masih terduduk lemah di bangkunya. "Tenang. Pak Hendra baik-baik saja. Sempat dapat serangan, tapi sudah normal kembali. Tenang. Ya." Tuturnya menghibur aku dan Mama. "Gak stroke, kan, Dok?" Tanyaku masih belum tenang. "Tidak, tapi hampir saja, kalau tidak cepat ditangani. Tapi, tolonglah, jangan buat dia stres, kaget, atau mikir yang berat-berat. Gawat kita nanti, kalau sering dapat serangan seperti tadi. Saya tidak bisa jamin kalau terjadi yang tidak kita inginkan." Hibur-hiburlah papanya, Mbak Melur. Udah tua kami ini, hehehe. Aku mengangguk. Ucapan sang dokter membuat hatiku kian kecut. "Gak perlu dirawat inap, kan, Dok?" Tanya Mama menghampiri. "Tidak perlu. Sebentar lagi, sudah boleh pulang. Tunggu habiskan infusnya, ya. Biar Pak Hendra semakin kuat." "Baik, Dok. Kami boleh masuk." "Silahkan." Hibur-hibur dia. "Ya." Aku mengangguk. Ku bimbing Mama masuk ke dalam ruangan.